isi presentasi sidang skripsi itu apa aja sih teman-teman? Teman-teman harus sadar dulu bahwa presentasi skripsi itu paling 10-15 menit. Jadi jangan coba masukkan semua yang ada di skripsi kalian itu ke dalam PowerPoint. Tetapi yang paling penting adalah logika dari skripsi kalian itu harus bisa diterima atau ditangkap oleh para penguji. Logikanya seperti apa? Teman-teman harus menjelaskan why, mengapa penelitian itu teman-teman angkat, how, bagaimana penelitian itu teman-teman jalankan, dan what, apa hasilnya. Kita mulai dari why, judul. Pertama yang saya jelaskan biasanya ketika presentasi sidang skripsi dulu adalah judulnya terlebih dahulu, dan yang kedua adalah pertanyaan penelitiannya. Ya, ini sedikit berbeda, biasanya ada yang mulai dari pendahuluan. Tetapi penguji itu ingin mereka langsung paham kira-kira pertanyaan penelitiannya apa sih. Nah, baru kita lihat pertanyaan penelitian ini didasari oleh indikasi masalah apa. Apa yang menjadi latar belakang dari pertanyaan penelitian ini, yaitu indikasi masalah. Indikasi masalah ini saya pernah jelaskan di video sebelumnya adalah gap, ya, kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi yang real terjadi. Atau bisa juga dijelaskan sebagai tanda bahwa masalah yang teman-teman angkat itu benar-benar terjadi di lapangan, ada indikasinya. Nah, tetapi ingat, indikasi ini harus didukung oleh data atau bukti, ya. Dan untuk mempermudah para penguji, teman-teman jangan coba-coba masukkan data yang terlalu banyak, ya. Tetapi rangkum itu dalam ilustrasi yang memudahkan para penguji untuk memahami apa yang teman-teman maksud. Yang kedua, how, bagaimana penelitian itu teman-teman lakukan, ya. Teman-teman menggunakan model atau teori apa, secara operasional seperti apa, teman-teman jelaskan. Kemudian rancangan atau jenis penelitiannya, apakah kemudian kualitatif fenomenologi, ya, atau studi kasus atau yang lain, atau misalnya survei dan seterusnya. Jadi harus jelas. Yang kemudian penting juga adalah pengumpulan data, ya. Dan yang terakhir di how ini adalah analisis data yang teman-teman jalankan seperti apa. Jadi kembali lagi, teman-teman tidak perlu memasukkan semua how, semua yang ada di bab 2, bab 3 di PPT teman-teman. Tetapi teman-teman sudah paham logikanya untuk menjawab how. Nah, yang terakhir, what. What itu adalah hasil dari penelitian teman-teman. Kesimpulannya seperti apa? Saran, ingat saran ini harus berbasis pada kesimpulan. Jangan pernah membuat saran yang tidak terhubung dengan kesimpulan. Nah, supaya lebih bagus teman-teman, jadi poin plus juga, teman-teman bisa jelaskan keterbatasan atau limitasi penelitian teman-teman itu ada di mana sih. Yang itu bisa menjadi masukan atau catatan untuk penelitian berikutnya. Saya pikir itu semoga membantu.